Halo, selamat datang di pembelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang yang namanya hibridisasi. Apa itu hibridisasi? Hibridisasi adalah proses pencampuran orbital-orbital dalam suatu atom. Jadi dengan teori hibridisasi ini kita bisa memprediksi bentuk molekul dari suatu senyawa dan juga bisa memprediksi hibridisasi. Ada berapa jenis hibridisasi? Jadi hibridisasi itu yang kita ketahui ada 5, yaitu sp, kemudian sp2, sp3, sp3d, dan juga sp3d2. Nah, senyawa yang memiliki hibridisasi sp biasanya memiliki bentuk molekul linear. Kalau sp2 itu biasanya memiliki bentuk trigonal planar. Sedangkan sp3 itu membentuk atau memiliki bentuk molekul yaitu tetrahedral. Sedangkan sp3d memiliki bentuk trigonal bipiramida. Sedangkan sp3d2 memiliki bentuk oktahedral. Nah, bagaimana proses hibridisasi itu berlangsung? Nah, proses hibridisasi itu berlangsung melalui beberapa tahap. Salah satunya yaitu proses hibridisasi melalui 2 tahap. Yang pertama yaitu elektron mengalami promosi ke orbital yang tingkat energinya lebih tinggi. Misal pada Be itu memiliki nomor atom 4. Kalau dibuat konfigurasi elektron, Be itu memiliki 1s2, 2s2, 1s2 dan 2s2. Nah, seperti ini. Nah, elektron yang berada di 2s, di orbital 2s ini bisa berpindah ke atau mengalami promosi ke 2p. Nah, kemudian orbital-orbital bercampur atau berhibridisasi membentuk orbital yang ekivalen. Nah, oke. Misalnya bagaimana cara memprediksi hibridisasi dari suatu molekul. Yang pertama, misalnya ada senyawa BeCl2. Bagaimana cara memprediksi hibridisasi BeCl2? Jadi yang pertama kita harus menggambar konfigurasi elektron atom pusat. Jadi kita harus mengidentifikasi, biasanya hibridisasi ini terjadi pada molekul kovalen. Berarti kita harus mengidentifikasi dulu atom pusat dan juga atom yang terikat. Berarti dari BeCl2 ini, Be sebagai atom pusat. Nah, kemudian Cl itu sebagai atom yang terikat. Nah, bagaimana cara membentuk
hibridisasi, kita harus bisa menggambar dulu konfigurasi elektron, misalnya P itu 4, itu berarti pada keadaan dasar, apa itu keadaan dasar? Keadaan dasar itu elektronnya normal, 1s2 dan juga 2s2, seperti ini tingkat keadaan dasar. Jadi ini ada orbital 1s2 sama 2s2. Nah, yang dipakai ketika berikatan itu adalah elektron yang berada di kulit terluar kan. Berarti kita harus mengambil elektron ini. Kemudian ini dianggap sebagai elektron keadaan dasar. Berarti dia bisa memiliki atom Be memiliki orbital 2s pada keadaan dasar seperti ini. Nah, kita tahu kalau misalnya di dalam kulit kedua itu juga ada yang namanya orbital P. Orbital P memiliki 3 ruang, yaitu ini 2P. Nah, karena Be itu mau berikatan dengan 2 atom Cl, berarti dia harus punya 2 orbital kosong. Nah, di sini nggak ada orbital kosong. Kemudian, elektronnya ini mengalami yang namanya eksitasi atau mengalami yang namanya promosi. Nah, promosinya apa? Berarti elektron yang ada di kulit es ini akan berpindah ke 2P. Nah, ini namanya atom Be tereksitasi. Seperti ini. Nah, atom Be tereksitasi, ini 1, 2. Jadi pindah yang satu dari 2S ke 2P. Karena akan dipakai berikatan dengan Cl. Ya kan? Nah, sedangkan apa namanya? Kemudian ini ada 2 orbital kosong di sini. 2 orbital kosong mau ada 2 atom yang masuk. Berarti nanti dia mengalami yang namanya hibridisasi. Hibridisasi dengan atom yang berada di Cl ini. Cl itu kan memiliki 7 elektron valensi. Kemudian karena dia untuk stabil butuh 1 elektron. Nah, dari orbital S dan juga di orbital P inilah dia akan masuk ke sini. Jadi Cl akan mengisi sini dan sini. Kemudian terjadilah pembentukan BeCl2 menjadi seperti ini. Kita gambarkan seperti gambar star ini. Star ini adalah elektron yang dari Cl, 1 elektron dari Cl, dan juga yang di sini 1 elektron dari Cl. Ini 2s, 2p. Nah, karena elektron yang dipakai untuk perikatan itu hanya dari 1s dan juga 1p, makanya pada pembentukan BeCl2 itu terjadi proses hibridisasi Sp. Ini Sp. Karena hanya ada 1S dan juga 1P yang dipakai. Nah, kalau dilihat dari bentuk molekul yang sudah kita pelajari kemarin menggunakan teori VSPR, nah ini disebut dengan bentuk molekulnya linear. Itu untuk memprediksi hibridisasi dari BeCl2. Bagaimana hibridisasi Sp itu bisa terjadi pada BeCl2. Selanjutnya, bagaimana proses hibridisasi pada pembentukan proses hibridisasi pada pembentukan misalnya BCl3. Nah, sama seperti
pada BeCl2 kita harus menggambar dulu konfigurasi elektron dari atom pusat. Berarti atom pusatnya adalah B itu memiliki nomor atom 5. Kalau dibuat konfigurasi adalah 1s2, 2s2, dan juga 2p1. Nah, yang dipakai adalah elektron yang berada di kulit terluar. Berarti atom B pada tingkat dasar itu orbitalnya adalah 2s dan juga 1p. Kemudian karena akan ada atom 3 atom Cl yang dibutuhkan dalam pembentukan BCl3, berarti dibutuhkan 3 orbital kosong. Nah, sedangkan di sini baru ada 1. Makanya nanti elektron yang berada di orbital S ini akan dipromosikan ke P sini. Istilahnya berpindah, dipromosikan. Nah, atom B itu mengalami yang namanya tereksitasi. Berarti ini 1 orbital di sini tadi sudah berpindah ke orbital P. Nah, arah rotasinya jadi ke atas seperti ini. Ini adalah atom B tereksitasi. Kemudian terjadi hibridisasi. Hibridisasi ini maksudnya apa? Hibridisasi ini ya pencampuran antara orbital dari atom B dan juga orbital dari atom Cl. Jadi nanti terbentuk orbital hibrida. Nah, bagaimana? Ya, ini ada Cl, itu kan untuk stabil membutuhkan 1 elektron. Nah, ini ada 3 Cl dan ada 3 ruang kosong. Ya udah, Cl masuk aja ke ruangan sini. Semuanya 1, kemudian 2, kemudian di sini masuk ke sini 3. Nah, ini terjadi pembentukan BCl3. Nah, BCl3 memiliki hibridisasi apa? Ini tadi 2s 2p, 2s 2p. Nah, ini 2s 2p. Nah, karena ini ada 1 elektron yang dipakai berikatan dari S, maka ini namanya S. Kemudian ada 2 elektron yang dipakai untuk berikatan di orbital P, maka sp2. sp2 ini bentuknya adalah trigonal planar. Ya, ini hibridisasi dari BCl3 itu adalah sp2. Jadi elektron itu bisa berpindah dari satu orbital ke orbital lain asalkan dia berada pada kulit yang sama. Kalau 2s ya berarti 2p. Begitu. Nah, selanjutnya bagaimana kalau sp3 terbentuk? sp3, oke, kita cek bagaimana sp3 bisa terbentuk. Misalnya kita mengambil contoh senyawa ini, proses hibridisasi pada pembentukan CH4. Ya, proses hibridisasi pada pembentukan CH4 sama prosesnya, kita harus menentukan atom pusat. Atom pusatnya adalah C. C itu memiliki konfigurasi 6. Memiliki nomor atom 6, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p, berapa ini? 2. Nah, berarti yang diambil adalah elektron yang berada di kulit terluar. Nah, ini sebagai elektron keadaan dasar. Jadi ini atom C pada tingkat dasar. Ini ada 2s di sini, terus ada 2p di sini. Elektron di 2p. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan pada CH4 itu akan ada 4 atom H yang masuk. Berarti ini baru ada 2, berarti kurang 2 dong. Berarti ini elektronnya dipindah ke sini. Mengalami yang namanya promosi. Promosi, berarti nanti atom C itu tereksitasi. Tereksitasi itu maksudnya atomnya berpindah dari tingkat energi rendah, dari energi rendah ke energi tinggi, namanya tereksitasi. Jadi nanti orbitalnya jadi seperti ini.
1, 2, 3, 4. Ini 2S, 2P. Ya kan? Nah, habis itu akan ada 4 atom H yang masuk ke sini, terhibridisasi. Ini adalah bentuk ikatan. Jadi elektron yang dipakai untuk berikatan itu adalah elektron yang berada di kulit S dan P. Nanti 4 atom H ini akan masuk ke masing-masing orbital ini. 1 ke sini, kedua ke sini, kemudian ketiga ke sini, kemudian terakhir keempat ke sini. Nah, ini membentuk orbital hibrida. Jadi masuk ke sini sama ke sini. Ya kan, bentuk orbital hibrida berarti di sini bilang sini, ini silang, ini silang, ini disilang di sini. Nah, ini adalah proses pembentukan CH4. CH4 berarti orbit CH4 memiliki hibridisasi apa? sp3, karena ini ada 2s dan 2p. Jadi 4 atom H itu memiliki atau menempati 1 di orbital S dan sisanya di 3 orbital P. Makanya bentuk hibridisasinya adalah sp3 dengan bentuk molekul yaitu tetrahedral. Nah, cukup mudah bukan? Nah, selanjutnya kalau misalnya sp3 D2 gimana Pak? Dan juga sp3D. Nah, juga berarti kita menuju ke selanjutnya, yaitu ada misalnya yang kelima, yang keempat ya, yaitu pembentukan PCl5. PCl5, kita tahu atom pusatnya adalah P. P memiliki nomor atom 15. Kita gambar dulu konfigurasinya. 2P6, 3S2, 3P3. Nah, yang dipakai berikatan adalah orbital yang berada di kulit, elektron yang berada di kulit luar, berarti 3S dan juga 3P. Berarti ini adalah 3S2 dan 3P3 ini sebagai apa namanya? Elektron yang akan dipakai untuk berikatan dengan Cl dalam PCl5. Berarti ini adalah atom P pada tingkat dasar. Nah, atom P pada tingkat dasar berarti dia memiliki 3S dan juga 3 P. 1, 2, 1, 2, 3. Kita tahu untuk berikatan dengan P, Cl itu dalam PCl5 ya. Untuk berikatan dengan P dalam PCl5, Cl itu membutuhkan 5 orbital kosong, sedangkan di sini baru ada 3. Nah, kalau sudah ada 3 ini bagaimana? Berarti kan kurang 2 lagi. Berarti elektronnya ini kita tahu bahwa 3S, 3P itu energinya hampir sama, tingkat energinya. Dia punya yang namanya kulit ke 3D. Nah, kemudian elektronnya akan mengalami promosi ke sini, ke 3D ini. Nah, ini mengalami promosi. Mengalami promosi, berarti nanti atom P itu tereksitasi. Berarti ini 3S, 3P, dan 3D. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini karena sudah ada 5 orbital kosong, berarti Cl, 5Cl ini bisa masuk ke sini semuanya. Masuk ke sini 1, masuk ke sini 2, 3, 4, sini 5. Berarti nanti di sini 3S ada 1. Nah, di sini 3P ada 3. Bintang itu adalah elektron yang berasal dari Cl ya. Kemudian di sini ada 1. Nah, dari sini ini namanya
pembentukan hibridisasi. Jadi CH4 ini memiliki bentuk hibridisasi apa? Ini S, S-nya 1, P-nya berapa? 1, 2, 3, SP, 3, dan D. D ini, D-nya berapa? 1. Nah, ini hibridisasi CH4, hibridisasi PCl5 adalah sp3d2. sp3d2 kita tahu PCl5 itu bentuk orbitalnya adalah apa? Trigonal bipiramida. Nah, itu adalah untuk orbital atau hibridisasi sp3d. Nah, bagaimana dengan hibridisasi sp3d2? Oke, kita menuju ke contoh soal selanjutnya, yaitu misalnya ada ini, proses pembentukan SF6. Ya, ini ada misalnya atom pusatnya S, ada 6 F yang akan berikatan dengan S. Berarti S nomor atomnya 16, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Nah, yang dipakai berikatan adalah di elektron terluar. Ini berarti adalah elektron pada keadaan dasar. Jadi atom S pada keadaan dasar. Jadi 3s dan juga 3p, ada 2 dan 4, 1, 2, 3, 4 begini. Nah, ini akan ada 6 F yang berikatan dengan S, berarti dia butuh 6 orbital kosong. Ini baru ada 2. Kita tahu bahwa di kulit ketiga itu selain ada 3S dan 3P ada 3D. Nah, di sini 3D. Nah, nanti elektron ini akan mengalami promosi, yang satu ke sini, yang satunya ke sini, namanya promosi. Berarti nanti atom S tereksitasi. Nah, kalau atom S tereksitasi berarti nanti elektronnya susunannya bukan seperti yang keadaan dasar lagi. Dia akan berubah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 6 F yang mau masuk kamar. 1, 2, 3, 4, 5, dan satunya di sini 6. Nah, ini promosi, kemudian akan mengalami namanya hibridisasi. Hibridisasi itu udah berkaitan dengan F ini, makanya nanti di sini bentuknya gini. Dan juga di sini ada 2. 3S, 3P, 3D. Nah, hibridisasinya apa? Hibridisasi SF6 ini S, P-nya 1, 2, 3, P, 3, D-nya ada 2, berarti D, 2. Jadi hibridisasi SF6 itu adalah sp3d2 dengan bentuk molekul adalah oktahedra. Nah, demikian penjelasan tentang hibridisasi. Ya, silahkan sebagai bentuk latihan kalian bisa menggambarkan atau berlatih tentang misalnya hibridisasi dari, mohon maaf, ya, buatlah hibridisasi dari misalnya NH3. Kedua, misalnya apa ya? Misalnya BrF4-. Kemudian yang ketiga misalnya
SIF5-. Selamat mencoba. Demikian video, semoga bisa membantu dalam proses pembelajaran pada kesempatan ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.